Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halik dari Teknik Sipil. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengertian dari LAN main WAN. Pengertian LAN. Ini gambar ininya ya, gambar LAN-nya. Saya pindahin dulu kameranya, takutnya nggak kelihatan. Ini di sini ada yang namanya server, ada silent, ada hub switch. Itulah LAN ya. Gambarnya itu bisa dilihat. Nah, ini pengertian LAN-nya satu. Di sini ada beberapa pengertian yang saya masukin, masih banyak. Tapi saya masukin sebagiannya saja ya. Yang ke satu, LAN, pengertian dari LAN. LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. Jadi di area LAN itu hanya bisa digunakan satu daerah doang atau di satu negara doang ya. Misal kita menggunakan LAN-nya di Indonesia doang, misalnya nggak bisa buat dipakai di luar negeri kayak di Amerika gitu. Tapi kalau misalkan kita pasang di Amerika, nggak bisa dibawa ke Indonesia ya, gitulah sebaliknya pokoknya. Lanjut yang kedua, dalam jaringan LAN biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch maupun router. Nah, contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Warung internet itu kayak warnet lagi gitu. Nah, jadi jaringan LAN ini sering digunakannya yaitu di komputer-komputer sekolahan, komputer perusahaan, dan juga di warnet gitu ya. Kebanyakannya dipakai dari situ gitu, jaringan LAN ini. Lanjut yang ketiga ya. Jaringan LAN digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih baik tuh secara langsung, atau dihubungkan langsung menggunakan kabel UTP yang tersambung di kedua komputer. Jadi si jaringan LAN ini digunakannya untuk menghubungkan dua komputer gitu. Nah, dua komputer itu menggunakan lagi kabel UTP yang tersambung ke kedua komputer itu. Jadi biar bisa saling menyambung menggunakan kabelnya kabel UTP. Oke, lanjut yang keempat. Dapat memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya tanpa menggunakan flash disk. Nah, ini juga sangat bagus ya. Karena kita itu bisa mengirimkan file tanpa harus menyimpan dulu di flash disknya, lalu flash disknya kita cabut, dipindahin lagi, misalkan sama kita dipindahin lagi flash disknya ke komputer yang lain, dipasang lagi, di save lagi kan. Kalau gitu kan ribet. Tapi kalau misalkan kita pakainya LAN, kita itu nggak perlu yang namanya flash disk. Kita itu bisa mentransfer semua file-file yang ada di komputer satu ke komputer yang kedua tanpa flash disk. Ya seperti misalkan kita nge-bluetooth gitu kan, nggak perlu lagi namanya yang lain-lain kan, kita hanya perlu mengaktifkan bluetoothnya saja gitu kan. Itulah bagusnya gitu, sama fungsinya juga bisa mengirim file gitu. Yang terakhir ya, ini dapat dipakai untuk mengirim pesan antar komputer pada area LAN gitu. Jadi kita itu bisa mengirim pesan ke komputer yang menggunakan LAN juga. Sama lah seperti WhatsApp gitu, kita bisa mengirim pesan ke yang megang WhatsApp lagi gitu kan. Sama ini juga gitu, kita bisa saling
mengirim pesan dengan komputer yang memakai LAN juga gitu, area LAN. Kalau misalkan komputernya tidak dipasang LAN, ya kita juga nggak bisa buat ngirimnya. Jadi sama-sama kita juga harus mempunyai LAN-nya itu gitu. Ya seperti yang dicontohin tadi kan sama saya gitu kan. Misal saya mau ngirim pesan gitu kan dari WhatsApp ke BBM, itu kan nggak bisa, ngirim ke Instagram nggak bisa kan, jadi tetap kita harus ngirimnya ke WhatsApp lagi gitu, yang pakai WhatsApp lagi. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, pengertian MAN. MAN adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Jadi MAN ini bisa menjangkau jaringannya hingga 10 sampai dengan 50 km gitu jauhnya. Nggak seperti LAN. Kalau LAN jadi harus berdekatan gitu kan komputernya. Tapi kalau MAN ini bisa dari rumah satu ke rumah yang lain gitu, asalkan jaraknya ya nggak lebih dari 50 kilo. Nah, ini juga gambar dari MAN itu kan. MAN itu artinya Metropolitan Area Network. Oke. Jadi bisa saling menghubungkan dari gedung 1 ke gedung 2, ke gedung 3, ke gedung 4-nya, jadi bisa saling menghubungkan walaupun jarak mereka jauh. Ya 50 km lumayan jauh lah ya. Nah, lanjut yang kedua. MAN digunakan karena kecepatan transfer data yang dinilai tinggi dan proses instalasi yang tidak terlalu rumit. Nah, di dalam MAN dibutuhkan operator telekomunikasi yang akan menjadi penghubung antar jaringan komputer. Jadi, di MAN ini seringnya digunakan MAN ini karena kecepatan transfer datanya yang sangat cepat gitu, benar-benar sangat maksimal. Ya, misalkan datanya juga yang kita kirim kayak harusnya misalkan 10 menit gitu kan baru selesai, ini kalau pakai MAN bisa sampai 5 menit gitu, 50%-nya bisa lebih cepat lah gitu dari LAN. nah MAN juga harus ada di dalamnya, itu membutuhkan operator juga, orang yang harus mengontrol gitu, orang yang bisa memakai MAN ini, itu untuk telekomunikasinya yang akan menjadi penghubung tuh antar jaringan komputer. Jadi si MAN ini juga membutuhkan orang gitu untuk menghubungkan antara jaringan komputer, buat menghubungkannya gitu orang tersebut. Jadi nggak bisa MAN ini membutuhkan cuma satu orang doang ya. Di sini MAN juga yang membutuhkan minimalnya 2 orang lah gitu. Lanjut yang ketiga, jaringan MAN mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan internet pada sebuah perusahaan. Jadi MAN juga mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan internet tuh pada sebuah perusahaan. Ya, perusahaan juga kebanyakan memakai MAN juga gitu. Sebagian MAN, ada yang memakai LAN juga. Mungkin kalau LAN-nya digunakan untuk mentransfer data gitu kan tanpa harus menggunakan flash disk. Kalau MAN-nya kan untuk digunakan ini gitu, untuk internetnya gitu. MAN akan mempermudah pembagian dan penerimaan data maupun informasi. Terlebih lagi, pemusatan data pada MAN akan lebih mudah dilakukan. Jadi MAN juga bisa mempermudah pembagian dan penerimaan data gitu. Jadi enggak kayak sulit gitu kita menerima datanya. Misal kita
mau nerima data tapi kita gagal kan buat nerimanya. Kalau kita menggunakan main ini udah pasti nggak gagal gitu, udah pasti gampang lah gitu, nggak sulit, jadi mudah lah. Lanjut yang terakhir, main mempunyai area jangkauan yang lebih luas dibandingkan LAN. Hal ini karena main dapat mencakup lingkup satu kota. Hal ini membuat komunikasi dengan jaringan main menjadi lebih efisien. Nah, jadi di main ini kelebihannya gitu kan, mempunyai area jangkauannya yang luas lah, sama kayak yang ke satu tadi di atas kan, dia bisa menjangkau 10-50 km tuh si jangkauan jaringannya. Nah, yang terakhir juga sama, jangkauan areanya juga benar-benar luas gitu dibandingkan tadi yang pertama yaitu LAN. Hal ini karena main dapat mencakup lingkup satu kota. Jadi satu kota itu benar-benar bisa dijangkau sama si main ini. Beda halnya sama yang LAN tadi. Kalau LAN mah cuman dari satu titik ke titik itu juga gitu. Tapi kalau main bisa gitu dari kota Sukabumi misalkan ke kota Bogor bisa gitu. Oke, udah beres ya. Itu tadi gambar mainnya, terus itu main artinya apa. Main itu artinya Metropolitan Area Network. Oke, lanjut kita yang ke terakhir ya, pengertian dari WAN. Ini WAN artinya nih, Wide Area Network WAN. Pengertian WAN. WAN adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua tuh. WAN ini bener-bener dia lebih jauh jangkauannya, lebih luas lah gitu areanya. Jadi jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan WAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Nah, jadi pembuatan WAN ini jadi dia tuh menyambungkan antara LAN dan MAN. Makanya dia bisa lebih jauh gitu, bisa lebih luas gitu areanya. Bahkan dia bukan cuman antar negara ya, bahkan dia bisa sampai antar benua gitu kan. Dia benar-benar lebih jangkauannya lebih jauh gitu, lebih luas. Lanjut yang kedua, WAN mempunyai transmisi kecepatan mulai dari 2 Mbps sampai dengan 34 Mbps, 45 Mbps, 115 Mbps, 625 Mbps atau bahkan lebih. Jadi si WAN itu mempunyai transmisi kecepatan jaringannya tuh sungguh cepat gitu, tanpa ada lag-lag kayaknya. Kalau ini kita ini benar-benar kalau pakai jaringan WAN ini benar-benar kita tuh lancar lah, karena itu 2 Mbps aja kan, 2 MB per second kan. Kalau kita pakainya yang 625 MB per second, bayangin kecepatannya kayak gimana kan. Dia bisa benar-benar lebih cepat kan jaringannya, karena kita membutuhkan data 600 MB gitu kan per detiknya. Udah pasti itu jaringannya kita benar-benar cepet dah gitu kan, karena kita mengeluarkan kuotanya juga yang gede gitu kan. Nah, lanjut faktor yang menjadi pengaruh desain dan performa jaringan ini ada pada siklus komunikasi, semacam jaringan telepon atau satelit gitu. Jadi ada juga faktor gitu yang menjadi pengaruh desainnya dan performa jaringan ini. Jadi dari jaringan WAN ini ada juga gitu pengaruhnya, yaitu yang menjadi pengaruhnya itu jaringan telepon sama satelit tuh.
Ya namanya juga ini ya, semuanya juga pasti ada kurang, pasti ada lebihnya. Ini juga walaupun ini kan kayak jaringannya cepet gitu, ya dia juga punya kekurangan kan, seperti itulah gitu. Lanjut. Umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN maupun MAN. Hal ini membuat WAN dapat digunakan secara luas. Jadi si WAN ini tidak bisa dia digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN maupun MAN gitu. Jadi si WAN ini bisa gitu menghubungkan tanpa nggak kayak si LAN itu kan. Kalau si LAN kan kita menghubungkannya harus punya yang LAN juga gitu kan. Kalau MAN ya kita menghubungkannya sama gitu kan, tapi MAN lebih jauh kan jangkauannya. Tapi si WAN ini dia bisa benar-benar digunakan secara luas gitu. Dia bisa digunakan buat ke LAN, buat ke MAN juga gitu. Jadi perangkat-perangkat ini kan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN maupun MAN gitu. Hal ini membuat WAN dapat digunakan secara luas. Jadi benar-benar jaringan WAN ini dapat digunakan secara luas. Nah, area jangkauan WAN sangat luas. Oleh karena itu, biasanya dalam WAN akan melibatkan operator telekomunikasi. Itu samalah sama kayak tadi kan, sama kayak jaringan MAN. MAN juga kan membutuhkan orang gitu buat operator telekomunikasinya, sama dengan WAN ini juga. Ya, tujuannya kalau WAN ini ya, tujuannya adalah agar perangkat-perangkat dalam jaringan WAN dapat melakukan komunikasi satu sama lain, sama kayak tadi lah ya, sama kayak MAN tadi gitu. Tujuannya buat melakukan komunikasi gitu satu sama yang lainnya. Yang terakhir ya, jaringan WAN dapat melakukan pertukaran paket data atau frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Jadi jaringan WAN ini dapat melakukan pertukaran paket data dengan jaringan si LAN gitu. Ya misalkan jaringan WAN ini gitu kan lagi jelek gitu. Jaringan LAN lagi bagus, bisa tuh ditukerin datanya. Jadi jaringan LAN masuk ke jaringan WAN biar WAN juga jadi bagus jaringannya, bisa kayak gitu. Beda sama LAN, kalau LAN kan apa yang tadi udah dibilang kan, kalau LAN itu harus sesama LAN juga gitu. Udah lagi membutuhkan kabelnya sangat banyak kan. Kalau LAN kita harus butuh yang namanya tuh tadi apa, hub kan, kita butuh UTP gitu kan kabelnya. Kalau WAN ini dia nggak perlu yang namanya kabel-kabel kayak tadi. Dia ini bisa melakukan pertukaran paket data itu benar-benar nggak membutuhkan apa-apa gitu. Dia bisa menukarkan data secara gampang lah gitu dengan paket data atau frame antar router atau switch tuh dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Itu benar-benar dia bisa menukarkan data, tapi dengan jaringan LAN doang sih ya. Kalau misalkan dengan jaringan MAN itu nggak bisa. Jadi sini juga sudah dijelaskan jaringan WAN ini dapat melakukan pertukaran paket datanya dengan jaringan LAN yang sudah dibangun. Nah, berarti dalam artian jaringan LAN yang sudah dibangun itu dalam artian jaringan LAN-nya juga benar-benar sudah dipakai, itu sudah jadilah. Kalau misalkan jaringan LAN-nya masih baru dibangun gitu kan, itu belum bisa. Jadi bisa melakukan penukaran datanya juga dengan jaringan LAN yang sudah jadi, LAN-nya yang sudah jadi gitu. Jadi jaringan WAN ini dapat melakukan penukaran paket datanya itu dengan jaringan LAN yang sudah dibangun juga gitu. Udah itu aja ya. Jadi di sini
saya menjelaskan tentang pengertian dari len, men, wen ya. Oke. Bentar ya. Saya di sini menjelaskan tentang pengertian dari len, men, wen. Jadi kesimpulannya adalah len itu adalah jaringan yang cuman suatu jaringan komputer yang hanya mencakup satu wilayah doang, wilayah lokal saja gitu, wilayah yang ia tempatin kalau LAN. Jadi kalau LAN itu kita pakai di rumah kita ya, di rumah kita aja gitu, nggak bisa masuk ke rumah lain juga gitu. Jadi ke wilayah yang lokal saja yang dia masukin. Nah, kalau dari pengertian main ini, kalau main itu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas juga. Jadi dia mah lebih luas gitu, bisa antar bangunan. Kalau LAN cuman bisa dipakainya satu bangunan doang, satu gedung gitu. Kalau main dia bisa menyambung satu gedung, dari suatu gedung ke gedung yang lainnya. Dia bisa saling menyambung. Nah, kalau WAN ini dia lebih luas, dia bahkan bisa menyambungkan jaringan itu bukan hanya dari gedung ke gedung, dia juga bisa menyambungkan dari suatu negara ke negara lain, dari suatu benua ke benua lainnya juga bisa. Dia benar-benar bisa menyambungkan jaringannya lebih luas lah gitu. Terus WAN juga mempunyai transmisi kecepatannya gitu yang benar-benar bagus gitu, benar-benar kecepatannya tuh tinggi, mulai dari 2 Mbps kan itu sampai 625 Mbps, atau bahkan bisa lebih tuh dari 600. Dia bisa sampai 1000 mungkin kan, 1000 Mbps. Nah, terus WAN juga benar-benar WAN juga dia bisa melakukan pertukaran paket data dengan jaringan LAN yang sudah dibangun. Itu pun jaringan LAN-nya harus yang sudah dibangun ya. Kalau misalkan jaringan LAN-nya yang belum dibangun, seperti yang tadi saya bilang kan, dia tidak bisa buat melakukan pertukaran data itu. Jadi jaringan LAN-nya pun harus sudah jadi, itu sudah bisa dipakai dalam artian gitu kan. Ya mungkin cukup sekian dari saya buat presentasi penjelasan tentang pengertian LAN, MAN, WAN. Dicukupkan sampai di sini aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali dari Teknik Sipil. Oke, assalamualaikum.